Indonesia tidak pernah ada habisnya untuk memberikan pesona istimewa dengan sejuta keindahan wisata yang dimiliki. Seperti keindahan bentang alam yang terpancar berupa gugusan pegunungan Kars terbesar kedua di dunia dari sudut desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beredar informasi tentang fakta dan sejarah desa tersebut yang menjadi desa wisata toleransi dengan menanamkan konsep berbagi hidup. Untuk itu kami tim Humas BNPT RI mencoba menyusuri sungai menggunakan perahu menuju desa Ramang-Ramang, meskipun cuaca sudah masuk musim penghujan. Kami telah sampai di Dermaga 2. Kami menemui salah satu pelaku sejarah desa wisata Ramang-Ramang. Beliau adalah Muhammad Ikhwan atau biasa yang disapa dengan Iwan Dento. Dusun Ramang-Ramang dan Salendrang ini juga didominasi kawasan kars. Ada sekitar kurang lebih 387 hektar kawasan kars yang ada di Ramang-Ramang. Itu menjadi bagian dari kawasan kars yang ada di Maros Pangkep. Di Maros Pangkep yang menjadi salah satu kawasan kars terbesar kedua di dunia. Nah, proses awal memang dilakukan sebagai proses penyelamatan kawasan kars. Ternyata, butuh beberapa waktu masyarakat desa Brua untuk memahami dan mengenal karakter wisatawan yang menginjakan kaki di desa tersebut. Ada yang menarik, dulu hanya ada beberapa rumah yang bersedia menerima tamu dari luar. Itu pertama, salah satunya karena alasan keamanan. Mereka punya tingkat kecurigaan terhadap orang datang itu masih sangat besar. Yang kedua, mereka dulu tidak terlalu interaksinya tidak terlalu bagus dengan ini. Ketiga, soal bahasa. Nah, belakangan ini mereka mau bisa bahasa Inggris, mau tidak, mereka sudah menerima tamu. Mereka berkomunikasi dengan tamu itu dengan bahasa isyarat. Bahkan ada yang menggunakan HP. Bahkan soal kekhawatiran tadi itu soal keamanan semua hari ini sudah sangat tidak terlihat. Kemudian konsep yang paling paling sering kita dorong itu adalah konsep berbagi hidup. Jadi tempat wisata ini itu hanya akan bisa bertahan kalau kemudian setiap orang itu mampu berbagi hidup. Tidak boleh ada orang yang hidup sendiri lalu kemudian yang lainnya mati sendiri. Itu tidak boleh. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan waktu tempuh 15 menit dari Dermaga 2 menuju Dermaga 3 untuk sampai di Desa Ramang-Ramang. Akhirnya kami telah sampai di Desa Ramang-Ramang. Cukup dengan membayar Rp7.000, keindahan desa ini membuat kami takjub meskipun diguyur hujan. Desa ini terdapat 20 kepala keluarga, di mana mereka saling berdampingan dan hidup rukun. Kita di sini sangat menjunjung tinggi namanya toleransi, Mbak. Jadi keberagaman itu tidak jadi masalah. Baik dari agama, kepercayaan itu, kita semua itu menerima. Jadi tidak ada istilah konflik-konflik antara agama. Jadi kita sampai sekarang karena di sini mayoritas Muslim, tapi dari agama lain tidak ada masalah. Ya pesannya sih cuma kita terima saja keterbukaan. Kami pun juga sempat mewawancarai Bapak Ridwan sebagai pelaku usaha wisata Desa Ramang-Ramang yang juga mengantar kita sampai di desa tersebut. Jujur ya, awal-awal belum terlalu welcome to orang luar ya. Setelah lama-lama seiring perkembangan Ramang-Ramang itu sendiri, ada beberapa filter ya yang berkaitan dengan budaya kita di sini karena dia mayoritas orang Islam, artinya dia memberikan pengarahan lewat travel, ya lewat guide bahwa budaya kita seperti ini. Ternyata juga mereka juga menyambut dengan baik. Ya, alhamdulillah dengan cara itu mereka juga datang enak, kita juga yang menyambut enak gitu. Kalau toleransi kita harus menghargai ya
keyakinan seseorang maupun orang lain. Ya, ternyata kita di sini bahwa bukan saja yang datang itu agama Islam, tapi hampir semua agama. Bahkan ateis pun yang datang di sini kita memberikan pelayanan. Karena mengapa? Kalau berbicara wisata, mereka tidak mengenal agama. Ya, yang ditonjolkan di sini kita menonjolkan toleransi. Toleransi harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Setelah mengunjungi Desa Ramang-Ramang, kita sedikit melihat titik sejarah seorang Iwan Dento yang telah meraih beberapa penghargaan yang diakui negara dan juga beberapa kementerian lembaga. Awalnya sebenarnya saya tidak ingin pasang, takut dianggap terlalu sombong. Tapi beberapa teman-teman yang memberikan itu kemudian menagih, di mana piagam saya? Itu satu. Saya menghargai orang yang menghargai saya, sehingga saya harus pasang. Tropi ini adalah tropi tertinggi untuk Kampung Iklim, disebut tropi lestari. Ini juga pertama di Maros. Ini juga pertama di Maros. Untuk lingkungan, hampir sudah tidak ada lagi penghargaan dari negara, kementerian, yang tidak ada di kami. Sudah selesai. Makanya terakhir waktu Pak Bupati serahkan ini ke saya bilang ke dia, Pak, semua penghargaan tertinggi soal lingkungan sudah saya bawa ke Maros. Sudah tidak ada yang tersisa. Nah, karena di Kementerian KLHK sudah tidak ada yang tersisa, saya pindah ke Kementerian PUPR. Di Kementerian PUPR ada namanya komunitas peduli sungai. Kami ikut kemarin. Dan di Maros kami masuk terbaik 3 nasional. Terbaik 3 nasional untuk komunitas peduli sungai itu diberikan oleh Kementerian PUPR. Dan itu juga pertama di Maros. Selebihnya adalah apresiasi dari beberapa teman-teman komunitas, pemerintah. Ada juga beberapa sertifikasi. Ada sertifikasi pemandu. Kemudian ada juga sertifikasi trainer dari Kementerian Pariwisata. Ya. Selain meraih penghargaan, Iwan Dento juga memiliki kisah menarik di mana ia bertempat tinggal. Langsung saja kita simak yuk. Selain jadi tempat tinggal, rumah ini jadi base camp. Jadi semacam sekretariat tempat teman-teman berkumpul. Berdiskusi soal hal-hal yang ingin dikerjakan. Alasannya sederhana. Gagasan itu tidak boleh lagi dilahirkan di pinggir jalan. Dia harus dilahirkan di tempat yang nyaman, di tempat yang bagus. Ya. Itu untuk melahirkan gagasan yang baik. Karena di sini ada kegiatan komunitas, untuk menjaga keberlangsungan kegiatan komunitas, terutama diskusi, ngumpul-ngumpulnya, dia butuh dukungan finansial ya. Makanya dibuat semi warkop lah ya istilahnya. Semi warkop itu, jadi ada hubungan yang saling menghidupi sih sebenarnya antara tempat ini, orang yang datang dan teman-teman yang berkegiatan di sini. Ternyata salah satu bentuk perdamaian yang harus kita lakukan adalah berdamai terhadap diri kita dan lingkungan. Lalu kemudian berdamai dengan orang lain yang kemudian disebut sebagai toleransi. Saling memberikan ruang. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya, toleransi hanya bisa terbangun kalau kita mampu berbagi ruang dan berbagi hidup terhadap sesama. Jadi, menurut saya, soal ruang hidup, soal kehidupan, itu tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang sangat ekstrim ya sebenarnya. Nah, saya melihat perubahan itu di sini. Kami mulai majemuk, mulai didatangi orang, dan hari ini kami berdamai dengan orang-orang yang datang. Kami berdamai dengan ruang hidup kami di sini. Ya. Bahkan hari ini kami berdamai dengan beberapa satwa yang sering turun ke tempat kami, dan menurut saya cara terbaik untuk memaknai hidup kita adalah berdamai dengan segala hal yang kita punya. Ada 2 pola yang kami pakai di sini.
yang menurut saya itu mungkin cocok juga dipakai oleh teman-teman untuk berkampanye soal damai. Pertama, pendekatan agama. Yang kedua, pendekatan kultur, budaya. Kenapa? Karena hanya dua hal ini orang ya akan melakukan segala sesuatunya dengan sukarela. Jadi, apa yang telah kita lihat hari ini, Desa Wisata Ramang-Ramang bukan hanya menyajikan keindahannya saja, namun di sisi lain, terdapat kehidupan untuk mengedepankan toleransi dari setiap perbedaan yang tercermin. Oke, kawan-kawan sekalian, saya Iwan Dento terus menyebarkan pesan-pesan damai, tolak kekerasan, tolak radikalisme, dan tolak terorisme. Ramang-ramang istimewa, Makassar aman, Indonesia damai.